Yang bertugas presentasi sudah siap? Halo? Absen 1, absen 25. Baik, teman-teman, mari kita buka kuliah pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas topik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini serta terkait dengan bagaimana kita mengenali tumbuh kembang anak usia dini. Ya, ini penting sekali karena dengan kita tahu karakteristik perkembangan pertumbuhan anak, kita bisa memberikan pendidikan, stimulasi yang tepat kepada anak usia dini dengan dasar pemahaman yang benar tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Hari ini sudah mulai presentasi. Saya persilahkan yang bertugas silahkan yang bertugas presentasi. Halo? Adakah sudah hadir? Halo? Kurang tahu, Pak. Absen nomor 1. Ini hari ini kan pertemuan ketiga ya. Absen nomor 1, absen nomor 13, absen 25. Halo? Halo? Orangnya ada enggak? Ada Pak, bentar. Siapa apa enggak? Siapa apa enggak, Mbak? Halo? Tolong ya, ke depan jangan begini. Anda harus sudah mulai jadi mahasiswa ini loh ya. Tugas itu harus siap. Orang yang akan presentasi itu harus sudah stay. Ya, bahkan harus sudah siap. PowerPoint-nya dikirim, Mbak. Yang akan dipresentasikan di grup WA. Baik, Pak. Mana orangnya? Ini kok Ini, Pak. kayaknya nggak serius ini. Siap nggak? Siap nggak? Siap presentasi nggak? Halo? Nggak ada suaranya ini. Insya Allah siap, Pak. Segera. Anda jaringannya nggak bagus ya? Suaranya putus-putus. Silakan mic-nya dihidupkan. Halo, masih nunggu apa? Ini kirim ke grup apa? Kirim ke sini, Pak? Ke sini boleh, silahkan. Yang penting jangan begini caranya ke depan ya. Kalau mau presentasi, bahan yang akan dipresentasikan di-share dulu ke teman-teman. Ada grup itu ya. Silahkan.
Saya berharap ke depan nyun sewu ya, ampun begini. Kalau begini saya nanti diskualifikasi loh ya. Karena kuliah itu sudah disetting dari awal gitu ya, agar tertib gitu. Mana orang yang bertugas, siapa namanya? Siti Nikmatun Khairiyah ada enggak? Semester atas, enggak ada ya? Baik. Absen 13, Fatin? Saya. Oke. Absen 25, Listianawati Zakiyah? Ada, Pak. Ya, oke silahkan. Kalau saya tunggu nggak siap, nggak segera on, ya saya ambil alih. Kuliah harus jalan, jangan tergantung sama orang. Monggo. Anda presentasi, Anda jadi narasumber loh, Mbak. Bahannya dikirim. Sini, silahkan, Mbak. Jadi yang namanya presentasi itu seperti Anda ngajar ya, paham ya? Anda menyampaikan, PowerPoint ditayangkan, di-share. Ya, Anda ngomong, oke, belum siap? Kalau nggak siap, saya tak ngajar. Siap nggak, Mbak? Anda ada ketemuan nggak di WA apa dengan teman sekelompoknya? Udah dikirim, Pak. Silahkan dipresentasi. Anda saya minta presentasi, Mbak, bukan hanya ngirim. Silahkan dibuka, Assalamualaikum gitu loh. Presentasi Anda. Tahu presentasi ya? Silakan teman-teman, itu PowerPoint-nya sudah dikirim di grup, bisa dibuka. Yang bertugas silahkan presentasi. Saya kasih waktu dari tadi itu untuk bersiap. Nah, silahkan. Tolong ya, yang besok-besok harus lebih siap ya. Jangan begini, begitu saya buka, silakan yang presentasi udah langsung on ya. Baik, silakan Mbak. Itu temanmu jika memang nggak hadir, yang Siti Nikmatun itu kalau memang nggak ikut terlibat, delete saja namanya. Ya, tolong jangan sampai memasang orang yang nggak aktif ya. Silakan, siapa yang akan presentasi? Mic-nya dihidupkan agar suaranya keluar. Tadi sudah betul kok jadi. Nah, udah gitu. Silakan. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Afiat Soliha beserta kedua teman saya, Kak Siti Nikmatun Khairiyah dan bentar, salah ini deh. Sebentar, Pak. Dan Listianawati Zakiyah akan mempresentasikan PowerPoint berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses berkembangnya ukuran dan struktur fisik manusia seperti ukuran tubuh atau bentuk badan dari mulai janin hingga tumbuh menjadi dewasa. Pertumbuhan itu enggak cuma di ukuran dan struktur fisiknya doang, tapi organ-organ dalamnya juga bertumbuh. Jadi sel otak-otak semuanya juga bakal bertumbuh. Mbak Fatin, ya, itu di slideshow ya. Oh, nggak kelihatan ya Pak? Nah, itu. Klik. Nah, ya bagus. Dan yang kedua, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan fisik maupun psikis serta perilaku secara bertahap yang disebabkan faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Perkembangan itu misalnya kayak si anak yang tadinya baru lahir, belum bisa apa-apa, dia nanti bakal belajar merangkak, habis merangkak dia bakal berjalan dan berkembang sampai dia menjadi dewasa.
Nah, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap lingkungan sekitar. Ada teori pertumbuhan dan perkembangan. Teori pertumbuhan itu ada dari teori Kartini-Kartino. Kartini-Kartino itu salah satu dosen dari IKIP Bandung. Dia itu dosen psikologi yang telah mengeluarkan banyak buku. Nah, menurut Kartono itu, teori pertumbuhan itu ada 5. Yang pertama, 0 sampai 2 tahun adalah masa bayi, 1 sampai 5 tahun adalah masa kanak-kanak, 6 sampai 12 tahun adalah masa anak sekolah dasar, 12 sampai 14 adalah masa remaja, dan 14 sampai 17 adalah masa pubertas. Dan yang kedua itu teori menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, 0 sampai 7 tahun adalah tahap masa anak kecil, 7 sampai 14 tahun adalah masa anak-anak atau masa belajar dan masa sekolah. 14 sampai 21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, yaitu masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Yang selanjutnya itu ada tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak ini menurut Hurlock itu siapa lupa. Dan menurut Hurlock ini tahap perkembangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada periode pralahir, dimulai dari saat pembuahan sampai proses lahir. Yang habis itu ada periode neonatus, yaitu dari masa bayi sampai 14 hari. Nah, di masa periode neonatus ini, bayi mulai beradaptasi dengan lingkungan baru yang nggak pernah dia temuin selama di rahim ibu. Jadi ini adaptasi dari lingkungan baru sampai adaptasi dari lingkungan baru karena baru keluar dari rahim ibu. Yang ketiga ada periode masa bayi. Periode masa bayi ini dari umur 15 hari sampai umur 2 tahun, di mana periode ini bayi belajar mengendalikan tubuhnya, mengendalikan otot-ototnya, seperti mulai belajar merangkak, berjalan, berlari, pokoknya sampai dia bisa melakukan semua kegiatan itu sendiri. Dan yang keempat, periode masa kanak-kanak. Periode masa kanak-kanak itu dibagi 2, yaitu periode anak-anak dini atau prasekolah itu dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Dan yang kedua ada akhir masa anak-anak dari usia 6 tahun sampai 13 tahun. Periode masa kanak ini periode masa menyesuaikan lingkungan sekolah, sosial hingga lulus sekolah. Yang kelima ada periode masa puber. Periode masa puber ini disebut periode timpang tindih karena saat periode ini ada di 2 tahun akhir masa kanak-kanak dan 2 tahun awal masa puber. Masa puber ini biasanya saat anak berusia 11 tahun sampai 17 tahun. Dan di masa puber ini masa anak-anak yang berubah menjadi dewasa. Selanjutnya karakteristik perkembangan psikofisik anak itu 1 sampai 6 tahun itu anak mulai bicara lancar, mulai aktif dan sudah mengerti ruang dan waktu, rasa ingin tahu yang tinggi, suka mendengarkan dongeng-dongeng, tapi permainannya masih bersifat individu. Yang kedua ada 6 sampai 8 tahun. Ini psikomotrik mulai berkembang, permainannya mulai berkelompok dengan teman-teman yang lain, mulai mandiri, dan rasa tanggung jawabnya mulai tumbuh, kontak langsung dengan orang lain mulai berani. Dan umur 8-12 tahun, psikomotriknya semakin baik, teratur, disiplin, mulai menunjukkan minat pada hal tertentu, sifat ingin tahunya mulai keluar dan mulai bereksperimen aktif juga dan dapat memahami peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh akan dijelaskan oleh Listi.
Ya. Kemudian Yang lain kalau lagi bicara mic-nya dimatikan karena akan terjadi backsound ya. Silakan dilanjut. kemudian kemudian faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan. Yang pertama, kekuatan nutrisi saat hamil. Yang kedua, terjadi pendarahan saat melahirkan. Ketiga, infeksi pada otak atau selaput otak. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian ada faktor perkembangan, yaitu faktor warisan sejak lahir, faktor lingkungan baik atau buruk. Yang ketiga, kematangan fungsi psikis atau organis. Udah. Masih? Kebutuhan bermain listrik. Baik, kalau tidak bisa dilanjut aja Mbak Fatin. Oke. Kebutuhan bermain terhadap perkembangan. Ini ada empat pendapat menurut Koni Seniawan. Bermain adalah aktivitas yang Itu bukan seniawan, tapi semiawan, pakai M ya. Oh, Semiawan. Itu dosen saya dulu di Jakarta, Koni R. Semiawan. Ya, Bermain adalah aktivitas. Belum lama meninggalnya beliau. Dia pakar yang sangat hebat itu. Silahkan. Bermain adalah aktivitas yang menyenangkan karena bermain ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan anak. Jadi kalau menurut anak, bermain itu seperti aktivitas yang sangat menyenangkan. Yang kedua, menurut Froebel, kebutuhan bermain menurut Froebel akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, kreativitas, tingkah laku, dan nilai moral. Yang ketiga ada Ahdiani. Bacanya bukan Froebel, tapi Froebel. Ahdiani, bermain merupakan sarana sosialisasi yang menyebabkan anak mudah bergaul. Yang terakhir ada A.C. Erikse, menyebabkan perkembangan fisik, dorongan komunikasi, sumber belajar, mengembangkan kepribadian. Macam-macam permainan ada dua. Yang pertama permainan aktif dan permainan pasif. Permainan aktif itu contohnya kayak permainan bebas, permainan olahraga, bermain drama, melukis atau menempel. Pokoknya yang menyebabkan si anak itu menjadi gerak. Dan yang kedua ada permainan pasif. Permainan pasif itu contohnya seperti menonton kartun atau adegan-adegan lucu, membaca buku cerita, mendengarkan dongeng, dan yang lainnya. Prinsip-prinsip akan dijelaskan oleh Kak Siti. Prinsip dijelaskan. Siti mana Siti? Di mana sih? Oke, kalau nggak ada lanjut aja Mbak, biar pahalamu banyak. Yang lain nggak pada connect itu termasuk Listianawati. Baik, Pak. Prinsip yang depan saya minta jangan tidak siap orang mau presentasi ya. Cari sinyal yang bagus, tempat yang memungkinkan untuk Anda presentasi. Anda tinggal masih di wilayah Indonesia kan? Masih di wilayah Jawa ya. Apalagi di Purwokerto, nggak ada daerah tidak ada sinyal. Ya, ini juga pagi ini cerah, nggak ada hujan, nggak ada ini. Kalau HP atau laptop ada kuota, saya yakin problem sinyal nggak akan ada masalah menurut saya.
ya. Saya berharap tidak ada hari ini mahasiswa yang presentasi terganggu karena alasan sinyal. Ya, silakan Mbak Fatin, diselesaikan aja Anda. Yang lain no respon itu timnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Yang pertama, prinsip perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Kedua, setiap anak memiliki tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur sedikit demi sedikit. Yang kelima ada berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Yang keenam, normalnya perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Yang ketujuh, di fase tertentu, perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Yang ke-8, semua aspek berjalan sejajar dan berkorelasi satu sama lain. Yang ke-9, pada fase dan dalam bidang tertentu, perkembangan pria dan wanita berbeda. Tugas perkembangan anak usia dini, belajar yang ada beberapa. Yang pertama, belajar keterampilan fisik, pengembangan sikap terhadap diri sendiri secara menyeluruh, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan perempuan, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani, memiliki kemerdekaan pribadi, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Dan terima kasih, ada pertanyaan. Sudah, Pak. Share screen-nya diturunkan. Ya, bentar, Pak. Baik, terima kasih Saudara Fatin. Silahkan yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau sharing ya pendapat juga boleh. Jadi posisi Anda bukan selalu bersifat sebagai penanya, tapi juga berkontribusi, memberikan masukan bagi topik yang hari ini kita bicarakan. Ini forum kita ya. Jadi saya berharap Anda semua punya tugas resum sehingga sudah membaca berbagai teori tentang tumbuh kembang, bisa sharing di sini. Misalnya Anda membaca begini beda dengan yang tadi, bisa klarifikasi, bisa memberikan masukan, boleh. Monggo, siapa? Atau pertanyaan juga boleh. Siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Wafik. Apa efek terhadap anak bila melakukan permainan yang aktif? Yang presentasi ini yang bertanya ditanya ya, nanti direkap terus di-share di grup ya. Nama yang bertanya biar saya juga ini. Silakan lanjut Mbak Wafik. Ya, izin bertanya, apa efek terhadap anak bila bisa melakukan permainan yang aktif? Anak itu akan menjadi seperti apa bila melakukan permainan aktif? Oke, apa dampak bagi Iya. kembang anak gitu ya bahasanya? Iya, Pak. Anak itu aktif bermain, ya, gitu kan? Iya. Baik, yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Fiska. Oke. Anunya, Tadi kan kalau bisa videonya dinyalakan. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Tadi kan dijelaskan prinsip-prinsip pada perkembangan anak. Ya. Itu disebutkan salah satunya perkembangan pria dan wanita itu memiliki perkembangan yang berbeda. Tolong jelaskan bagaimana atau apa saja perbedaan perkembangan pada seorang anak pria maupun wanita, seperti itu. Oke. Terima kasih. Silahkan, masih ada? Masih ada? Masih ada? Silahkan. Semuanya boleh tanya. Baik, sudah tidak ada?
Silakan ditanggapi. Presenter ada 2 pertanyaan tadi. Dari Wafik dan Fiska. Silakan. Siapa tadi yang presentasi? Silakan ditanggapi. Silakan Mbak, ditanggapi. Silakan yang presentasi. Halo? Yang presentasi masih on apa tidak? Baik. Karena kelihatannya nggak siap ini yang presentasi hari ini ya. Tolong presentasi minggu depan jangan mengulangi kejadian seperti ini ya. Saya melihatnya ini tim ini nggak siap ini. Baik, saya tanggapi dulu pertanyaan dari Wafik. Ya, mestinya ini yang nanggapi presenter dulu. Bagi anak, bermain itu dunianya. Maka sering muncul istilah dunia anak, dunia bermain. Maka banyak ahli, banyak pakar, termasuk saya, berpandangan bahwa aktivitas bermain ini adalah aktivitas yang positif, yang harus diberikan, digunakan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Dengan bermain, anak akan tumbuh, berkembang seluruh aspek yang dia miliki. Baik aspek moral, aspek fisik motoriknya, bahasanya, kemudian kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, termasuk seninya. Jadi anak akan berkembang secara baik ketika beraktivitas bermain. Sehingga kalau ditanya apa ada dampak, sangat berdampak. Contoh, ya, anak bermain kalau perempuan misalnya anak bermain, kalau orang Jawa mengistilahkan bermain pasaran, tahu pasaran ya, atau pasar-pasaran, gitu kan. Ada yang jual, ada yang beli, menyiapkan barang dagangan yang diambil dari sekitar rumah gitu ya. Itu akan membuat anak kognitifnya muncul, imajinasinya berkembang. Ya, meniru, melakukan komunikasi. Kalau dia aktif secara fisik, tentu pertumbuhan dan perkembangan fisiknya akan, fisik motoriknya akan baik. Contoh misalnya, anak bermain kelereng, ya, dia akan lari ke sana kemari, dia akan nyelentik ya, kelereng gini. Ini motoriknya bergerak ini, lari ke sana kemari, berebut mainan dengan teman, emosinya terasah, empati dengan teman akan muncul. Jadi biarkan anak bermain, bahkan kalau perlu beri alat-alat permainan yang akan merangsang anak melakukan aktivitas bermain, karena dengan itu anak akan tumbuh berkembang secara optimal apa yang dilakukan saat itu. Jadi kalau kita atau Anda punya murid nanti kok kleler
yang lain bermain, dia duduk diam, tidak tertarik. Ini ada masalah. Bisa karena sakit, bisa karena ada problem psikologis. Atau bisa juga memang ada persoalan tertentu yang dia tidak punya kemauan atau tidak punya greget untuk terlibat dengan teman-temannya. Anda harus bangga kalau punya murid kok aktif, bahkan sampai berebut mainan. Anak berebut mainan itu melatih mengolah sosial emosionalnya. Emosi jangan dipahami marah ya. Emosi ini ya ada gembira, ada senang, ada marah, ada sedih, ada empati, ada simpati, itu emosi gitu kan. Ketika berebut mainan kemudian temannya nggak boleh, tidak maksa, itu emosi, sosialnya berkembang. Jadi begitu ya. Yang kedua fiska. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah, diciptakan Tuhan sebagai sebuah sunatullah. Itu takdir. Salah satu dalam kalau kita mengkaji takdir itu kan ada namanya takdir mubram. Ada takdir mu'alaq ya. Yang mubram itu kan salah satunya kan kita tidak bisa menolak dan tidak bisa berupaya apapun ketika kita ditakdirkan berjenis kelamin laki-laki, saya misalnya, Anda perempuan. Ya sudah begini, ini ketentuan Allah. Begitupun dengan Allah, sampai saat ini populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini tentu bagian dari skenario Allah tentang kehidupan ini. Nah, ketika kita memahami bahwa laki-laki perempuan adalah takdir Allah, sudah begitu adanya, tentu kita harus memahami apa laki-laki perempuan sama, apa laki-laki perempuan beda. Saya harus katakan ada persamaan sekaligus juga di dalamnya banyak sekali perbedaan. Ya, persamaannya jelas sebagai makhluk Allah, sama-sama punya kedudukan, harkat, martabat yang sama di hadapan Allah. Yang membuat kita mulia di sisi Allah hanyalah takwanya. Misalnya itu kan statement Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini menggambarkan laki-laki perempuan itu nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah kualitas kita masing-masing. Ya kan? Termasuk kebutuhan biologisnya juga sama. Butuh makan, butuh minum, ya, butuh berhubungan dengan lawan jenis, itu sama, ya. Kemudian butuh mencukupi kehidupan biologisnya, ya, kebutuhan-kebutuhan materi, itu laki-laki perempuan sama. Tentu dengan porsi yang di sini mulai porsinya berbeda dalam banyak hal. Ya kan? Kalau sudah bicara kegemaran, hobi, ya, kemampuan, bukan hanya laki-laki perempuan, sesama perempuan saja berbeda. Sesama laki-laki saja berbeda. Anda, ini satu kelas sekian puluh orang, sama-sama perempuan misalnya, itu beda juga, Mbak. Kemampuannya, minatnya, ya, kesukaannya. Karena ada faktor yang memang kita dilahirkan dari gen yang berbeda. Kita dilahirkan dari lingkungan yang berbeda. Sama-sama laki-laki, antara orang Indonesia dengan orang Eropa juga beda. Sama-sama perempuan, antara orang Indonesia dengan orang Afghanistan beda. Orang perempuan Indonesia mau nyetir mobil kemana-mana, mau jadi tentara, mau jadi polisi, jadi apa-apa, bebas orang Indonesia. Berkarir di mana saja boleh. Ya. Tapi kalau perempuan Afghanistan hari ini nggak boleh, ada pembatasan yang luar biasa. Termasuk di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi misalnya. Ada pembatasan-pembatasan kaitan dengan aktivitas perempuan. Itu produk apa? Produk lingkungan, produk sosial. Apakah itu berdampak kepada perempuan dalam perkembangannya? Sangat berdampak. Jadi, interaksi kita dengan situasi lingkungan kita masing-masing ini akan berpengaruh terhadap lahirnya berbeda. Berbeda apa? Paling tidak berbeda cara pandangnya dalam memahami persoalan.
berbeda dalam kita melakukan aktivitas karena ada pembatasan-batasan sosial. Bukan PPKM ya, tapi pembatasan yang memang disepakati. Arab Saudi bersepakat perempuan nggak boleh nyetir mobil sendiri, perempuan tidak boleh bebas di tempat umum sendiri, dan seterusnya. Itu adalah produk sosial budaya yang kemudian berpengaruh terhadap seseorang. Sehingga kalau bicara apakah laki-laki perempuan beda, jelas ada perbedaan. Wong perempuan dan perempuan aja ada banyak bedanya, laki-laki dan laki-laki juga banyak bedanya, karena memang Allah tidak ada menciptakan makhluk di dunia ini yang sama. Ya. Apalagi kalau tadi sudah dihubungkan dengan persoalan gen atau genetika dan persoalan tempat di mana kita hidup. Itu mempengaruhi. Dalam teori perkembangan ada faktor bawaan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi manusia. Ya, mempengaruhi itu bisa menghasilkan situasi yang sama, bisa beda. Orang Indonesia secara umum perempuannya dalam konteks aktivitas sosial sama. Ya, laki-lakinya juga begitu. Nah, di samping karena persoalan genetika dan lingkungan juga ada persoalan yang terkait dengan persoalan pemahaman dan budaya dan ideologi. Ya, ideologi tertentu yang dipahami oleh orang. Sehingga kalau ini sudah kita pahami, tentu jawaban dari pertanyaan Fiska jelas ada perbedaan tadi. Perbedaan dari sisi minat, bakat, pembawaan, kemampuan, itu kan dimensi perkembangan. Ya. Kalau bicara fisik ya misalnya, fisik jelas laki-laki perempuan fisiknya beda. Suaranya pun beda. Kekhasannya, perempuan nadanya agak tinggi, melengking, laki-laki agak datar, agak rendah, ya kan? Kemudian perempuan otot-ototnya biasanya secara umum lebih kecil atau lebih tidak berotot lah ya dari laki-laki. Itu secara fisik. Otot laki-laki secara nyata tumbuh lebih kuat, lebih kenceng, bahkan lebih besar secara umum ya. Meskipun ada perempuan yang karena dia sering fitness atau mengangkat alat berat, mungkin ototnya lebih kencang dari saya. Tapi secara umum memang laki-laki perempuan punya anatomi tubuh yang berbeda. Ini kan dimensi pertumbuhan tadi ya. Kalau Anda simak, pertumbuhan itu sangat berhubungan dengan dimensi fisik. Ya. Dimensi fisik, besar, kecil, ya, panjang, pendek, kuat atau lemah secara fisik itu aspek pertumbuhan. Perkembangannya begitu juga. Ya, perkembangannya juga begitu. Laki-laki secara umum fisiknya lebih kuat. Maka dia mampu membawa beban berat dibanding perempuan. Tetapi juga ada yang membantah, itu kan karena kita hidup di lingkungan yang laki-laki bekerja keras fisik. Kalau di daerah yang perempuannya juga bekerja fisik keras, nah ini yang saya katakan tadi, dipengaruhi oleh sosial budaya di mana kita tinggal. Tapi yang jelas, laki-laki perempuan dalam aspek fisik dan non-fisik jelas ada perbedaan. Dengan konsep bahwa tidak ada makhluk manusia yang sama di dunia ini. Ya. Oke, masih ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Suci. Kan anak usia dini itu tumbuh dan berkembang dari usia 0 sampai ada yang 8 tahun ya, Pak. Nah, Ya. itu pertumbuhan dan perkembangan kembangnya kognitif anak dari usia 0 sampai 2 tahun itu kan masih sangat dipengaruhi oleh ibu atau orang terdekat lah yang sering bermain dan berdekatan dengan anak itu. Lah, perkembangan apa sih Pak kognitif yang paling menonjol? Gitu. Ya. Jadi begini, saya minta nanti silahkan unduh di internet ya. Permendikbud, tolong tulis. Ini rujukan ya. Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
146 ya, tahun 2014 dan Permendikbud 137 tahun 2014. Ya. Nanti diunduh. Di dalamnya nanti ada namanya STPPA, tulis. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Nanti ketemu lengkap di sana, mulai 0 sampai 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, ya, perkembangannya apa, itu ada Mbak Suci di sana. Ya, jadi kognitifnya usia 1 tahun itu berkembang apanya, 2 tahun apa, itu ada. Ya, tabel nanti wujudnya. Itu yang dirumuskan oleh para pakar. Ya, jadi STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Tolong ditulis. Ya, itu harus dibaca oleh Anda. Ya, jadi kognitif itu kan terkait dengan perkembangan ini apa? Pemahaman, pengetahuan. Ya. Anak menirukan ucapan itu ada 2, ya bahasa, ya kognitif. Anak-anak itu pulang sekolah, nanti di rumah niru gayanya ibu gurunya di sekolah. Kalau Anda ngomongnya, anak-anak, nanti di rumah dia akan nirukan, anak-anak, gitu. Meniru, ngomong gaya begitu karena dia ingat di sini. Ini kognitif, Mbak. Ya, mengingat, memahami, menirukan, itu karena direkam oleh kognisinya yang basisnya ada pada otak. Maka, kalau Anda tanya, orang-orang terdekat itu sangat, iya sangat. Karena interaksi itulah membuat anak ngerti, paham tentang sesuatu. Ya, maka kalau saya katakan, Anda berbahasa itu karena kognitif Anda berkembang. Anda kan akan secara otomatis muncul ketika melihat ini akan mengatakan gelas, ya kan? Gelas itu kan kosakata. Setelah Anda mendengarkan ibumu, orang terdekatmu mengatakan gelas. Terekam di sini, di otak Anda. Jadilah pemahaman. Yang sekali waktu muncul barang begini, itu gelas. Ya, paham ya? Bahasa ini adalah alat menyampaikan pemahaman. Kalau orang tidak bisa bicara, ya gunakan bahasa isyarat. Anda bisa ngomong begini, tolong belikan mus, ya, yang begini ini, atau ambilkan yang begini ini. Kalau Anda belum pernah mendengar kata mus, atau belum pernah melihat barangnya, Anda dibilang, tolong ibu ambilkan mus di kamar, anak mesti bingung, Mbak. Tapi ketika anak sudah pernah mendengar dan melihat barangnya, tolong ibu ambilkan mus ya di kamar, dia akan ngambil yang gini. Karena sudah tahu, ingatannya ada di sini, itulah kognitif. Ya, jadi ketika Anda mendengarkan, Anda melihat, kemudian muncul meniru, muncul bahasa, itu karena kognitifnya berkembang. Ya Mbak ya? Itu begitu. Dalam banyak hal, cara jalannya. Jadi kognitif ini semuanya terkait. Orang menirukan gerak, misalnya senam ya. Senam itu kelihatan fisik ya Mbak ya. Tetapi sebetulnya kognitif juga karena Anda menirukan itu kan karena paham, karena merekam, ngerti. Nah, akhirnya gerak. Oh, gini, gitu kan. Jadi semua aktivitas kita akan saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Anda kognitifnya nangkap karena mendengar omongan orang, maka bahasa dijadikan sebagai media untuk memasukkan pesan kepada kognitif seseorang. Gerak, ya, gerak dilakukan untuk ditiru, masuk kognitif anak. Tentu gerak itu bisa ditirukan kalau bisa dilihat bagi mereka yang matanya normal. Kalau matanya nggak normal dengan apa? Ya dengan indera yang lain dia menangkap gerak.
Ya kan? Dengan apa? Dituntun, dilatih, ya, diberi diinstruksi dengan sentuhan, kan begitu. Ngajari orang tunanetra itu pernah saya lihat guru-guru di SLB itu ya disentuh. Ini angkat kakinya, disentuh. Dengan gurunya ngomong sambil megang kakinya, angkat kakinya kanan. Ini kaki kiri. Jadi anak paham ketika sudah disentuh-sentuh begitu, ketika gurunya dari jarak jauh, angkat kaki kanan. Anak yang tunanetra akan angkat kaki kiri, gitu kan. Tapi kalau belum disentuh mana kanan, mana kiri, sementara mata nggak ngelihat, nggak akan nyambung. Kaki kanan, yang mana? Yang sebelah kanan. Yang mana? Yang kanan. Nah, gitu kan? Nggak mungkin orang tunanetra bisa menangkap kognitifnya dengan hanya suara. Maka disentuh. Ini, gurunya nyentuh. Ini kanan. Ini kiri. Gitu loh, paham ya? Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Ketika sudah disentuh, kognitifnya paham. Ketika gurunya tidak nyentuh ngomong, ambil piring pakai tangan kanan. Dia akan ngangkat begini. Ya, dia akan angkat begini. Silahkan Anda ambil pulpen yang ada di sebelah kirimu, tangan kirinya akan gerak. Ya, itu kognitif jalan, fisik motoriknya bergerak. Cara ngajarinya begitu. Bagus, makasih Mbak Suci. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Umi. Tolong ya yang presentasi ini teman-teman yang bertanya ditulis ya. Kan tadi sudah dijelaskan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Apakah ada yang hal-hal yang menghambat termasuk lingkungan tersendiri kan sudah kalau lingkungan anak-anak lingkungan pada umumnya itu bermain, belajar dan lain-lain. Bagaimana jika ada hal-hal negatif misal entah di keluarga atau lingkungan itu yang mempengaruhi entah secara mental atau fisik, apakah itu akan menghambat dari pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut? Ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi pertumbuhan dan pertumbuhan itu kan lebih banyak berdimensi fisik ya. Kalau perkembangan itu bisa ada fisiknya, ada non fisiknya. Jadi perkembangan itu lebih umum ya, tapi lebih banyak dimensi mental, spiritual, dimensi yang non fisik ya lebih banyak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu bisa mengalami hambatan, bahkan mengalami kegagalan tumbuh kembang. Karena tidak mendapatkan rangsangan yang tepat atau mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang itu bisa bersifat bawaan, bisa bersifat eksternal dari lingkungan. Contoh yang bawaan. Pertumbuhan fisik mengalami pelambatan karena memang ada penyakit bawaan. Ada bayi lahir gagal jantung, paru-parunya misalnya bocor, Mbak, ya. Itu akan mempengaruhi tumbuhnya akan kurus, bahkan harus berubah terus, ya kan, Mbak? Ada bayi yang lahir otaknya tidak sempurna. Ya kan? Itu jelas akan mempengaruhi bicaranya terganggu, jalannya terganggu, bahkan tidak sedikit yang kemungkinan gagal. Usianya tidak panjang. Ya. Jadi yang mempengaruhi atau menghambat bahkan mengalami kegagalan itu ada faktor bawaan. Faktor yang memang dia bawa sejak dia diciptakan Allah sejak dalam kandungan. Maka tidak sedikit ada bayi lahir misalnya kelainan, ya kan Mbak ya? Kelainan fisik, kelainan mental. Jadi dicek dokter, ini ada gangguan di otaknya. Bahkan ada lahir sudah bawa penyakit, Mbak. Ya, sudah sakit. Belum lagi persoalan kecacatan fisik. Misalnya kakinya kecil satu, ya, atau kakinya nggak sempurna, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan apa? Jalannya akan terganggu, ya kan? Ada yang lahir lemah, fisiknya lemah, sehingga bahkan sampai terjadi kelumpuhan permanen. Ada yang dari lahir sampai dia mati nggak bisa jalan, ada enggak? Karena memang sudah dari sononya. Nah, ini faktor yang bersifat bawaan,
yang juga dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa karena faktor gen, bisa karena faktor obat, bisa karena racun, bisa karena polusi, ya, macam-macam ketika dia masih dalam kandungan. Jadi banyak faktor ya. Jadi kalau Anda tanya mempengaruhi pertumbuhan perkembangan atau menghambat, saya katakan bukannya menghambat, bisa mengakibatkan kegagalan ya tumbuh kembang. Itu dari dimensi bawaan. Dari dimensi lingkungan, wah banyak sekali. Anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak support terhadap anak itu akan luar biasa pengaruhnya. Contoh tidak support, dia tinggal di daerah yang kawasan yang sangat keras. Di situ banyak sekali misalnya lingkungannya kumuh, ya, banyak sekali polusi, kotoran, itu akan pengaruh terhadap kesehatan. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi sosial, dia tinggal di lingkungan masyarakat yang kacau, ya, kriminalitas tinggi, bahkan berpengaruh terhadap perkembangan mental dia. Mungkin dari kecil sudah terbiasa melakukan tindakan kekerasan. Mungkin dari kecil sudah terbiasa melakukan tindakan amoral, pelecehan, ya, dan lain-lain. Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kalau Anda katakan apakah ada pengaruh tentang orang-orang yang katakanlah tidak baik tadi ya, sangat tinggi, Mbak. Anak adalah peniru ulung, pencontoh ulung. Bukan ulung eyeng ya, ulung ya. Jadi ulung itu, peniru ulung adalah makanya disebut dengan imitatif. Ciri anak adalah imitatif. Imitatif itu tahu kamu punya mas imitasi, kan sering dengar ya, masnya imitasi, mas tiruan. Maka ketika anak punya ciri imitatif adalah mudah meniru. Maka saya sebut anak adalah peniru ulung. Anak kelihatannya di kelas itu ketika guru ngajar menang, antang, tapi di rumah ditirukan, Mbak. Gurunya jalannya, lenggak-lenggoknya, ngomongnya, iya ya, gini ya, loh kok jadi pulang sekolah begini, ternyata bu gurunya di sekolah ngajarnya begitu. Ya, jadi sangat luar biasa dampak-dampak yang diperoleh anak dari lingkungan, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang sekitar yang berinteraksi dengan anak. Begitu ya, Mbak Umi? Ya, jadi bisa tumbuh kembangnya itu terganggu, terhambat. Yang harusnya dia sudah sekolah, jadi belum sekolah karena lingkungannya tidak begitu mempedulikan pendidikan, ya. Yang harusnya anak sudah bisa ngaji, tidak bisa ngaji karena orang tua tidak support, itu ya. Makanya dalam teori PAUD itu ada namanya deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi anak dideteksi, ya, tumbuh kembangnya. Oke, baik, saya akan share screen ini, masih ada waktu 1/4 jam untuk menambahi materi tadi. Oke ya. Ya, ini anak memiliki suatu ciri khas, yaitu selalu tumbuh berkembang sejak konsepsi sampai akhirnya merasa remaja. Konsepsi itu kan berarti masa awal ya, masa awal terjadinya. Ya, ketika terjadi proses pembuahan ya sampai terus berkembang, tumbuh berkembang ya menjadi anak dan terus bayi, anak-anak, remaja sampai terus berkembang sampai dewasa. Tumbuh kembang merupakan proses yang berjalan secara simultan sebagai ciri khas seorang anak. Jadi terus berlanjut ya, tumbuh berkembang seiring dengan waktu. Semakin anak bisa jalannya lari cepat, maka kemampuan bicaranya akan mengikuti karena dia mendapat kosakata lebih banyak dari lingkungannya dengan anak semakin banyak bergaul. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya, ya.
Usia itu tadilah yang disebut, 1 bisa apa, 2 bisa apa, 3 bisa apa. Terus berkembang. Pertumbuhan atau tumbuh itu proses yang proses bertambahnya dimensi ukuran sel dan interseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik. Jadi lebih banyak berhubungan dengan dimensi fisik dan struktur tubuh sebagian atau seluruhnya sehingga dapat diukur dengan satuan berat, besar, kecil, tinggi, rendah gitu ya. Itu tumbuh. Sebagian atau seluruhan. Jadi pada bagian tertentu dia tumbuh dengan cepat. Pada bagian yang lain mungkin tumbuh tapi tidak terlalu cepat. Nah, peningkatan ukuran tubuh itu bisa diukur dengan satuan tinggi badan atau panjang. Tapi yang umum kan tinggi ya. Kalau panjang kan berarti ketika orang sudah selonjor ya, tiduran. Kalau mengukur panjang ya mesti dengan ukuran meteran, medik begitu ya. Kecuali orang sudah meninggal, diukur panjangnya untuk membuat makam atau kuburan ya. Berat badan itu tentu ditimbang. Lingkar kepala ya diukur lingkarnya. Nah, ini ukuran tubuh yang bersifat fisik. Faktor penentu pertumbuhan anak, sekaligus ini menjawab pertanyaan tadi ya. Ada genetik, ada faktor gen, keturunan, ayahnya, ibunya, neneknya. Jadi kita ini banyak yang dipengaruhi oleh ayah kita, ibu kita, nenek kita, atau kakek kita, bahkan buyut kita. Tapi tergantung mana yang berpengaruh. Ada anak yang lebih kuat ke gen ibunya, atau ke nenek dari ibu. Itu beda-beda nanti. Proses selama kehamilan, tadi sudah saya sebut, ketika hamil ada polusi, obat-obatan, sakit, nutrisi kurang ya. Makanya selama ibu hamil sebaiknya harus dijaga betul kesehatannya. Karena akan menentukan pertumbuhan anak. Kalau ibunya kurang sehat, maka bayinya pun akan terganggu. Faktor eksternal, tentu nutrisi, asupan dari luar. Ya, yang bersifat penyuplai. Kalau nutrisi internal kan sudah masuk ke tubuh ya. Kalau ini hubungannya dengan bagaimana lingkungan kita, masyarakat kita memiliki persepsi yang sama tentang kebutuhan nutrisi pada anak. Ya, penyakit yang bersumber dari lingkungan. Kalau penyakit dalam konteks internal setelah masuk menginfeksi kita. Ya, makanya kita sekarang kan di era pandemi ini betul-betul semuanya menjaga ya agar tidak masuk ke tubuh kita. Polusi, aktivitas fisik ini sangat pengaruhi. Sedangkan perkembangan itu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Jadi lebih kepada dimensi non-fisik yang lebih kompleks dalam kemampuan sesuai proses maturasi fungsi organ atau sesuai dengan proses berkembangnya fungsi organ atau biofisiko-psikososial. Jadi secara fisik, secara psikologis, secara sosial itu akan mempengaruhi perkembangan kita. Contoh misalnya orang yang kakinya semakin kuat, ini kaki kuat kenceng ini kan perkembangan. Tapi kenceng kuat itu sangat berhubungan dengan pertumbuhan. Semakin usianya tinggi, maka otot-ototnya semakin kuat. Tetapi kekuatan otot ini hasil perkembangan atas fungsi organ yang berkembang. Ciri tumbuh kembang anak, perkembangan menimbulkan perubahan. Ya. Jadi perkembangan kognitif menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Jadi ketika kognitifnya berkembang, banyak informasi masuk, maka sel saraf otaknya akan berkembang. Sel saraf otak itu bersifat fisik, tetapi kemampuan kognitif itu berkaitan dengan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Ini saya kira harus dipahami ya. Jadi apa yang terjadi pada anak usia 5 tahun akan menentukan perkembangan pada usia selanjutnya. Ya.
Pertumbuhan dan perkembangan memiliki kecepatan yang berbeda, antara orang itu beda-beda. Jadi tidak ada yang sama kecepatannya. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan, ya. Jadi semakin berat badannya tinggi, maka nanti perkembangan pada aspek tertentu akan berkembang. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya, maka akan bertambah juga kepandaiannya. Ini kaitan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan mempunyai pola yang menetap. Ada dua hukum yang tetap. Yang pertama, perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala. Ya, makanya bayi lahir itu kepalanya besar, kemudian menuju ke arah bawah, ke arah anggota tubuh, ya, ke arah kaudal, ya, anggota tubuh. Ini yang disebut dengan pola cephalocaudal. Jadi makanya kelihatan kepalanya gede itu kan karena bagian bawah belum tumbuh secara proporsional. Maka bayi di dalam kandungan itu kan berat kepalanya tinggi. Sekaligus ini potensi yang luar biasa Allah ciptakan itu. Seiring dengan tangannya semakin panjang, badannya semakin gede, semakin montok, semakin ini, nanti kepalanya kelihatan semakin kecil. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal, gerak kasar, lalu berkembang ke bagian distal, seperti jari-jari. Ini apa? Tangan ini semakin gerak dulu sebelum jari-jari ini. Jadi dari yang gerak kasar, sikil gejol-gejol ini gerak kasar, nanti baru jari-jarinya ya bergerak. Ini yang disebut dengan pola proximo-distal. Tolong ya, nanti ada hukum cephalocaudal, ada proximo-distal. Tolong dihafal ini, jangan sampai lupa ya. Jadi kalau cephalocaudal itu dicontohkan dari daerah atas kemudian ke bawah, kalau proximo-distal itu dari gerak kasar ke gerak halus, atau yang gerak yang motorik kasar ke motorik halus. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan, mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak lebih dahulu mampu berdiri sebelum berjalan. Ini tidak bisa terjadi. Mesti berdiri dulu baru berjalan. Ya, tidak jalan dulu baru berdiri, karena syarat orang jalan ya mesti berdiri, kan gitu kan? Ini yang pola yang berurutan. Tapi ketika ada sebuah tahapan yang anak beda, itu mesti berbeda karena itu tidak menjadi prasyarat. Ya kan? Persyarat bagi. Tapi kalau jalan itu mesti berdiri. Maka mampunya berdiri dulu baru jalan. Proses tumbuh kembang anak mempunyai prinsip yang saling berkaitan. Satu, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Apa yang dimaksud kematangan? Kematangan adalah proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya. Proses dari dalam, sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar itu sebagai perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Maka dengan belajar, anak mau menggunakan potensi yang dimiliki. Inilah teori kematangan. Jadi semakin matang, semakin dia belajar, maka semakin dia mampu melakukan sesuatu. Pola perkembangan dapat diramalkan. Jadi terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Ya. Jadi perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan.
Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Jadi misalnya begini, oh anak ini sudah bisa jongkok, nanti terus bisa ngadik. Itu bisa diramalkan. Ini biasanya kalau sudah begini akan begini. Orang bisa memperkirakan karena ada tahapan umum. Meskipun kadang-kala ada tahapan spesifik yang anak waktunya ini umur sekian kok belum bisa jalan, yang lain sudah lari. Sementara lambat jalan tapi bicaranya sudah lancar. Sebaliknya yang satu terhambat ngomongnya tapi jalannya sudah lancar dulu. Tapi prinsipnya ada hal-hal yang bisa diramalkan karena secara umum ada tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Setelah A terus B, setelah B itu C. Itu begitu. Makanya Anda itu perlu memahami anak. Oh biasanya anak-anak ini kalau sudah bisa megang pensil nanti lama-lama dia bisa membuat bisa menebalkan gambar, bisa meniru nyontoh huruf dan lain-lain. Itu perkembangan-perkembangan yang bisa diperkirakan karena kita memahami tahapan. Faktor yang mempengaruhi ya di mana? Nah, ini kalau bicara alur ya, jadi bayi intrauteri ini kan bayi dalam kandungan, kemudian lahir. Nah, ketika setelah lahir, ada dua yang tadi sudah saya sebut, ada genetika, ada lingkungan. Ini mempengaruhi. Gen itu ya dari sini, ya. Lingkungan itu ya dari luar. Kemudian akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, ketika tumbuh kembang ini kita perlu kelola secara komprehensif. Maka muncullah asuh, asih, dan asah. Asuh itu berarti kan kita asuh dia. Kita seperti ya pengasuhan lah ya. Kita asuh, kemudian kita asih, kita beri kasih sayang, kita beri bimbingan, kita beri dampingan. Asah itu seperti kita punya senjata itu diasah biar landep, dididik, diajari. Ya, ini begitu nih. Jadi asuh, asih, dan asah. Untuk apa? Membantu secara komprehensif tumbuh kembang anak. Ya. Nah ini faktor internal ada. Tadi saya banyak nyebutkan ketika jawab pertanyaannya si Fiska misalnya. Ya, antar negara, antar etnik, antar bangsa itu beda-beda. Ya, cara merawat anak, cara melahirkan keturunan pun berbeda. Di sana ada komunitas tertentu yang nggak perlu nikah. Yang penting suka sama suka, hubungan, hamil, punya anak. Kalau di Indonesia, itu persoalan moral. Sosial budaya kita nggak mengenal orang lahir tanpa pernikahan misalnya. Maka harus melalui proses pernikahan atau perkawinan secara legal oleh negara. Itu akan berpengaruh terhadap keturunan, termasuk konteks ras atau etnik adalah ras Mongolia atau Mongoloid, Indonesia termasuk ras apa namanya, saya lupa. Jadi masing-masing memiliki faktor bawaan yang berbeda ya. Ini karena sesuatu yang memang sudah dibawa karena etnik, ras, bangsa. Anak yang dilahirkan dari ras bangsa Amerika misalnya, maka ia tidak memiliki faktor herediter ras bangsa Indonesia atau sebaliknya. Kecuali orang Amerika kawin dengan orang Indonesia, akan membawa dua kemungkinan ras yang turun kepada anaknya. Keluarga, ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi, maka nanti akan lahir anak yang posturnya tinggi. Pendek, gemuk, atau kurus, begitupun sebaliknya. Ini adalah faktor internal. Umur, ya, kecepatan pertumbuhan pesat ada pada masa prenatal
tahun pertama kehidupan dan sampai remaja. Itu cepat tumbuhnya, cepat gede, cepat bisa lari, bisa tinggi dan seterusnya. Jenis kelamin, nah ini fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Tapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. Ini terkaitan dengan fungsi reproduksi. Makanya secara umum perempuan itu bisa mereproduksi lebih cepat karena nikahnya biasanya lebih cepat ya perempuan secara umum. Kemudian ada genetika, kelainan kromosom itu juga mempengaruhi. Tadi yang saya sebut itu ada persoalan bawaan karena kelainan ya. Contoh sindrom Down atau Down syndrome ya. Dan sindrom Turner ya. Jadi Down syndrome itu terkait dengan kromosom. Faktor luar ada faktor prenatal. Ya, di sini ada gizi. Eksternal tapi pengaruhnya kepada anak sebelum lahir, gitu loh. Nutrisi ibu hamil ini kan dari luar, ya. Harusnya bagus agar bayi nanti keluar sehat. Tapi ada masalah. Nah, ini jadi akan berpengaruh. Kalau ibunya nutrisinya bagus, ya nanti keluar akan bagus. Nah, nutrisi itu dari luar, gizi itu. Mekanis posisi fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan ya. Jadi ini kaitan dengan faktor-faktor kesehatan yang memang bersumber dari eksternal. Ada polusi, ada kekacauan. Orang yang tinggal di daerah-daerah yang polusinya tinggi ya, radiasinya tinggi itu juga sangat mempengaruhi persoalan-persoalan yang ada, termasuk penyakit ya, yang ada istilah endokrin. Contoh diabetes ya atau diabetes mellitus menyebabkan persoalan ini kan karena persoalan yang terjadi. Saya kira itu terkait dengan apa yang kita pelajari karena waktunya ya sudah jam 8:04. Nah, ini makanya nanti Anda perlu ini ya, nanti kita bisa lanjut minggu depan. Kita perlu belajar juga tentang deteksi dini ya. Deteksi dini tumbuh kembang anak ya. Jadi nanti perlu Anda lakukan namanya stimulasi, itu rangsangan, kemudian deteksi. Deteksi itu ya dideteksi, didetek, dicek ya, diamati, dicermati. Intervensi itu berarti kan ada perlakuan khusus setelah ada ketahuan masalah hasil deteksi. Ini anak kok harusnya sudah bisa lari kok belum. Saya intervensi dengan apa? Dilatih, dituntun. Setiap pagi, siang saya ajak jalan dia. Ya, itu namanya intervensi. Setelah dideteksi, didiagnosis ada kelambanan, ada persoalan. Ini kok anak kok berat badannya nggak naik-naik. Mestinya kalau menurut standar ini beratnya sudah sekian. Nah, coba saya support dengan makanan yang bergizi, dengan vitamin, ya agar punya nafsu makan misalnya. Itu begitu. Sehingga perlu ada upaya deteksi dini, sehingga tidak akan terjadi problem tumbuh kembang anak yang tidak terselesaikan. Karena tidak ada upaya deteksi dini dari guru atau dari orang tua di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya ya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Masih banyak yang sesungguhnya masih bisa kita pelajari, tapi karena waktu kita lanjut minggu depan. Nanti saya singgung lagi sedikit, tapi tolong topik yang sudah terjadwal untuk lebih siap ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan karena saya juga harus bersiap ngajar di kelas satunya, kelas lain. Kita tutup kuliah pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya.